kalau aku tuh kalau masak karena sering ngelihat ibuku kayak gitu, jadi sambil mikir, otomatis sambil bayangin wajah si anak-anaknya ini nanti mau kalau pas makan gitu loh. Nah, kayak gitu. Aduh, mau nangis kan kalian? Aku juga. Jadi kayak, ya ampun, iki nanti jam segini. Kadang kan sama panik, sama kan dialog sendiri kan masak itu. Kadang kita diem. Kayaknya diem, cuman kita pikiran kita tuh sibuk. Bayangin nanti anaknya pulang, bakal makan, bakal apa gitu ya. Nanti kalau kita pas masakin yang kesenangannya yang anak keberapa itu wajah-wajah kalian itu muncul di lomboknya, di sayur-mayurnya itu beneran. Dan kalau yang ada sisi spiritualnya itu ya, itu sama didoakan, tahu Mbak? Halo guys, balik lagi ya. Halo juga. Kali ini kita bakal aku kenalin dulu lagi kali ya. Sekarang lagi ada Bu Ituk. Halo. Bu Ituk. Ada Kak Rezi. Halo Kak Rezi. Udah lama gak ketemu Sofia. Sehat. Sehat. Aku cantik aja. Jangan gitu dong Kak, jadi malu. Terus ada Eno. Halo Nyo. Halo guys, selamat tidak jumpa. Terus ada Iqbal Asegaf. Halo guys. Malu aku. Temen-temen aku jadi malu. Kita berlima ya. Aduh, rame banget. Rame banget nih. Kayaknya seru nih obrolannya nih. Bakal seru nih. Bahas apa nih, Mbak Putri? Kali ini kita bakal bahas perasaan ibu. Gimana sih kalau misalnya makanan di rumah itu gak dihabisin? Waduh, red flag nih kayaknya. Jadi tuh red flag kalau masalah makanan ini red flag kayaknya. Jadi ini kan biasa nih, kalau anak-anak remaja kayak gini kan sering keluar rumah. Nggak di rumah terus gitu tuh, kayak nggak pernah gitu. Pergi sama temennya lah, kerja lah, apa kuliah lah, atau apa. Pasti ada alasannya kalau nggak di rumah. Terus kan jadi kebawanya kan jadi ikut, akhirnya makan sama temen-temennya di luar, kayak gitu-gitu kan. Terus kira-kira gimana? Kalau yang jadi anaknya dulu nih, sekarang gantian. Kalau jadi kalian nih, anak-anak muda, kalian tuh rasanya gimana sih kalau nggak makan di rumah? Apa ya udah biasa aja, nggak makan? Enakan makan di luar kok? Apa rasa bersalah atau gimana? Coba, ayo, siapa duluan nih? Enggak sih. Lebih enak makanan di rumah sih, jujur sih. Aku ngerasa bersalah sih, tapi kadang enak makan di luar. Wah parah nih, nggak mau makan di rumah. Parah sih. Ya soalnya kadang masakan orang tuh sama guys. Misal hari ini garang asam, besok masih garang asam kalau nggak habis gitu. Ya, kan agak bosan juga gitu. Tapi itu sering terjadi kali no, kayak misalnya hari ini masaknya sop nih, atau masaknya apa ya kayak tadi garang asem tuh misalnya, masaknya kan banyak tuh biasanya tuh. Biasanya ibu kan kalau di rumah masak banyak, padahal yang di rumah tuh berapa orang doang. Yang bisa ditebak tuh ini pasti nggak bakal habis dalam satu hari. Terus besokannya tuh makan itu lagi, cuma diangetin doang. Tapi bener sih. Iya, bener sih kata Iqbal. Maksudnya ini pertanyaan aku buat Mbak Ituk, Mami Ituk juga ya. Kenapa kalau ibu-ibu tuh pasti selalu akan ada besokannya tuh makanan itu masih ada gitu, atau akan dijadikan kayak sayang besok lagi gitu, padahal maksudnya kayak ya nggak tahu ya, kita kan kayak oh ya udah suka, tapi kayak besok kayak pengen ganti menu lagi gitu, apapun itu gitu. Tapi kenapa kalau ibu-ibu tuh seneng gitu disimpan sampai besok gitu? Nah itu juga jadi pertanyaan. Gimana Bu itu? Gimana itu? Bisa dijelasin nggak? Padahal misalnya kayak kuah tambahin air lagi, dikasih garam. Iya bener kan? Banget lagi, dibumbuin ulang. Kalian itu ya. Kan berarti nggak enak ya. Maksudnya aku
juga termasuk yang seneng gitu kalau mama. Soalnya beberapa menu mamaku emang aku suka gitu. Misal kayak ya rawon, sop gitu-gitu. Emang kan kadang kalau ibu tuh masakannya tuh beda ya rasanya ya. Atau kenapa kayak wah kayaknya enak banget parah gitu. Padahal Parah, kayak parah, pakai bumbu parah, racik parah. doang gitu kan. Tapi beda gitu. Nah, tapi itu pertanyaan aku kenapa selalu harus ada sampai besokannya gitu. Ini ada kaitannya sama tema sebelumnya yang tawar-menawar. Ya dia namanya anak sama emak ya pikirannya kan lain. Cara berpikirnya itu lain. Kalian mikirnya cuma ya itu tadi makanya gemes banget kan. Kayak kan nggak enak, kan mau yang lain gitu loh. Sementara kita orang tua sudah dari belanjanya aja sudah nawar ke sana kemari kan. Effortnya Nanti gede ya. iya, nanti pas masak dia itu harapannya kan bakalan habis dimakan gitu kan. Balik lagi itu karena budget sayangku semua. Loh, Tapi tapi namanya ibu itu yang ya, dipikir holistik, pengeluarannya semua kebutuhan si A, si B, si C itu semua kan nanti belum iya ya jadi misalnya uang segini itu harus cukup buat ini itu semua kan gitu. Nah, sementara kalau kita sudah masakin, udah jadi, iya kan? Kok loh ini kok nggak nggak dihabisin? Ini habis. ngomel lah, minimal Oh, iya, ngomel kan? Berarti kan diomelin kan kalian? Diomelin habis sih. Kalaupun nggak ngomel, akibatnya ya itu lanjutin buat besok sampai habis baru masak lagi. Iya, betul. Iya, tapi itu bener-bener sih. Maksud aku kayak, padahal maksudnya kalau misalnya dibilang kita nggak suka, bukannya nggak suka ya. Cuman kan Heeh. kayak, yang atau mungkin kalau bagian laki-laki nih ya, mungkin kalau laki-laki nggak Sayang lah, terlalu bukan seribet wanita kan. Maksudnya kalau cewek kan kadang kayak Sofia pasti, hari ini pengen ini, pasti menu tuh pengen ganti-ganti gitu loh. Iya, benar. Nah, cewek kan kadang mau makan di mana aja kayak apa ya bingung 2 jam gitu kan. Maksudnya ada gitunya. Setahu aku kalau cowok kan lebih kayak ya udahlah apa aja yang di depan mata tuh dimakan gitu, nggak milih gitu. Sedangkan di sini kalian berdua ngomong kalau ya nggak suka juga gitu. Berarti kan sebenarnya ada masalah apa nih dengan masakan ibu ya kan? Ya mungkin kalian nggak sukanya kalau besoknya masih sama. Padahal itu jawaban dari kalian nggak ngabisin dari ini gitu loh. Hari ini nggak dihabisin, sisa masa mau dibuang kan gitu. Ya, Mau ngasih ke orang pun juga kita nggak bisa tega, sembarangan kan. ya. Barang sisa dikasih, kita nggak tega gitu loh. Tapi dibuang juga nggak tega lagi gitu kan. Aduh dibeli mahal-mahal gitu kan. Benar. Kalau aku orang sih, Iya. kalau aku di rumah biasanya kan masak 2 kan. Kayak ada lauk, ada sayur gitu kan. Nah kalau sayur memang kadang nggak bisa di-recycle gitu loh. Iya kan, nah, sayur betul. itu besok memang udah Nggak enak. kayak sop itu juga nggak mungkin sih nggak enak. Terus apa bayem, apalagi bayem kalau udah diangetin lagi tuh justru beracun gitu loh. Jadi nggak boleh sama sekali bayem sawi itu nggak bisa diangetin lagi itu nggak bisa. Ya tipsnya masaknya secukupnya, nggak boleh masak banyak. Tuh. Tapi kalau lauk, misalnya kita masaknya yang khusus lauk itu harus sampai habis di-recycle terus biarin. Nah, itu kenapa gitu. nih? Pengen tahu deh. Maksudnya Ya itu tadi kan sayang. sayang. Iya benar. Tapi sayang. pada akhirnya yang makan kan kadang mami sendiri kan. Bener Ibunya banget sendiri lagi. kan. Bener. Betul. Betul sih, itu terjadi juga sih di Kita rumah beli sih. McD loh. Istilah kita beliin Tapi makanan kalau di lain. rumahku, kalau aku kiatu trikku ya, anakku kan cowok-cowok, mereka kan makannya banyak, ya kan? Paling yang nomor 1 yang sering udah kerja, udah apa sering makan di luar. Tapi kalau yang adik-adiknya itu buat bekal sekolah, tak buat bekal sekolah. Jadi aku sudah prepare ini bakalan habis gitu loh. Kadang malah belum sempat 1 hari sudah habis. Nanti malamnya aku masain lagi, entah bikin apa yang cepet gitu loh, yang cuma sekali makan gitu. Tapi kalau masak banyak emang sering juga kayak gitu. Terus jadi sisa, terus besoknya dimasak lagi, pokoknya embuh santai. Ini harus habis. Nggak boleh dibuang. Kalau Kecuali dibuang basi. Nah, kalau basi baru dibuang ya. ya,
benar sih, benar. Lupa manasin. Berarti ini anak-anaknya tuh komplain kenapa makanannya diulangin buat 2 hari, 3 hari, tapi tuh ternyata karena mereka sendiri nggak makan, nggak dihabisin ya Bu itu ya? Kayak gitu kan? Kalau aku nggak gitu. Jadi anakku misalnya aku kan udah nggak mau marah gitu ya. Mereka kan tahu kayak nggak dihabisin nggak apa itu aku udah nggak marah tapi ya udah aku diem nggak masak sampai itu tadi habis terserah mau dimakan apa balas dendamnya gitu paling ya kalau emang udah nggak doyan banget mereka goreng telur gitu aja yang ada tapi nggak nagih ibu udah masak ya tak tahu ya kemarin belum bagus Ya, lo lebih ketakut Jadi sih dia nggak nanyain bisa sih. Kok ngomongin lagi ya Bu? lebih ketakut mau nanya ini kok nggak ganti masakan itu kayak lebih baik diem gitu. udah tahu jawabannya aku juga sudah tidak mau marah Jangan sampai doa ibu keluar dari mulutnya ibu ya kan, doa ibu jelek ya kan lah aku kita langsung durhaka. salahnya udah dihabisin udah masak gitu harus sampai habis dulu kalau di aku mungkin di keluarga lain beda ya kalau ada pembantu mungkin bisa dibagi ke pembantu kalau udah habis atau kalau pas saudara kadang kan gitu kita main ke tempat saudara masak banyak gitu pulang dibawain gitu kan nah ini kalau khusus yang hari-harian tuh aku sekarang nggak masak banyak malah kadang nah itu beli ya kitanya banyak kegiatan banyak pada masak beli aja Benar sih. ada kan ada GoFood Nah, ya itu benar tuh. sekali ya ada sekali sih Ya, sekarang lebih gampang sih ya Bu karena udah ada iya GoFood makanya ini. Tapi kalau dari Tapi kalau emang ya. gimana nggak apa-apa Kak lanjutin aja kita. Tapi kalau dari Mami itu gitu ya, ada rasa sakit hati nggak sih? Misalnya kayak, oh ya anak-anak lebih milih GoFood, tapi masakan ibunya tuh nggak dimakan gitu. Sebagai, iya kan, maksudnya kan kadang iya namanya kalau anak gitu kan, kayak, oh enggak, aku hari ini pengen makan KFC misalnya, makan ayam goreng, tapi misalnya kita masaknya tempe gitu. Kan nggak kemakan kan jadinya gitu. Ya. Itu gimana gitu rasanya? ya mestilah mesti ada jengkel itu ada udah dimasakin ya udah dimasakin jajan gitu kan jadi ya wajar kayak gitu tuh wajar biasa tapi nanti mereka juga kayak ya tetap kalau di aku tetap dimasakin mereka juga nggak mungkin jajan tiap hari kan Berarti termasuk yang tiap hari tuh pasti ada masakan di rumah walaupun lagi sibuk atau enggak? ya kalau masakan mesti ada meskipun bukan masak sendiri gitu loh Ya. kalau Makanannya di aku meja ya. kalau aku sih kalau pas ada banyak kegiatan beli kadang ya nggak lewat online juga enggak tapi di warung-warung di sekitar gitu kan juga ada yang jualan di warteg itu kan juga ada kadang itu tapi kalau masak ya memang harus disempetin dalam seminggu tuh memang harus mesti masak nggak mungkin nggak full seminggu nggak masak kecuali aku luar kota lama lah gitu nggak tahu di rumah Nah tadi kan Kak Rezi nanya ini Bu itu ada perasaan gimana kan kalau misalnya jadi masakin kalau dari segi anak kepikiran nggak Kak maksudnya kayak kepikiran nah ini yang harusnya Sabar banget. nah ini Langsung diserang gitu anak-anaknya. maksudnya apa Apa Sofia? Dari segi anak apa? gimana maksudnya kayak aduh gimana ya aku nggak enak nih nggak makan masakannya ibu tetap aku makan deh habis ini atau gimana? Oh iya, kalau aku karena untungnya ya alhamdulillahnya aku tuh sangat menyukai masakan ibu sih. Jadi mamaku terkadang kalau misalnya kayak gitu nanya, besok mau masak apa gitu. Jadi kayak dia nanya dulu nih gitu, aku sukanya apa gitu. Jadi mau aku pergi atau kerja misalnya sampai malam, ya paling dia tahu misalnya kayak aku bilang kayak besok nggak bisa makan di rumah deh. Jadi kayak udah ngomong dulu gitu. Jadi oh ya udah berarti lusa aja ya gitu. Jadi maksudnya lebih diobrolin sih karena kan aku juga nggak di rumah tuh nggak banyak orang kan. Jadi sayang aja kalau misalnya kayak oh iya misalnya aku suka soto gitu. Terus
terus dia masak banyak ternyata nggak ada yang makan, itu kan akhirnya ngambek juga kan mamaku gitu, sama kayak mami itu gitu kayak, udah masak capek-capek nggak pulang, kamu gimana sih ini mama gitu, masa jadi ngedumel sendiri, padahal kan aku udah bilang kalau aku nggak bisa gitu. Jadi lebih ngobrol sih dari awal, misal kayak oke aku pulang malam ya mah gini gini gini, paling pagi sih kalau misalnya mau pergi, mau dimasakin apa atau mau dibeliin apa gitu, jadi lebih ngobrol gitu. Jadi intinya sih komunikasi ya sama ibu, karena kalau mamaku tuh seneng seneng sibuk gitu, bukan yang diem doang di rumah gitu loh Mi, jadi kayak besok apa ya gitu, jadi kayak oh ya udah deh gitu, seneng kayak ke pasar dulu beli ini gitu, jadi emang kayak anaknya nggak bisa diem gitu, jadi kayak oh ya udah kasihan juga gitu kalau misalnya dia udah sibuk mau bikin apa tapi nggak ada yang makan kan, ya kecewa gitu. Jadi gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari Eno, Eno Eno. atau Iqbal gimana nih? Eno. Eno deh. Aku menikmati rasa bersalah sih kalau misalnya gak makan di rumah ya guys, soalnya kasihan udah masak gitu, terus juga kan aku cuman 2 bersaudara, jadi satunya adikku kan juga sering keluar rumah gitu. Ada misalnya mamaku udah nyempetin masak, terus habis itu dia harus kerja gitu tuh, kadang kasihan juga kalau misalnya makanannya tuh gak kesentuh. Jadi kadang masih aku jadiin bekal atau gimana, paling nggak dimakan lah, at least dimakan, menghargai yang udah Ya bener itu dijadiin bekal, bener tuh. gitu lah. Gimana kalau masih Iqbal? Anjay. Kalau ibu masak kan pasti banyak kan. Terus misalnya kalau dan setiap hari itu pasti masak. Cuman di beberapa kali doang sih, misalnya ibu bilang, aduh males masak hari ini, ntar kamu makan di luar aja ya Bal gitu. Itu baru nggak masak. Cuman daily-nya tuh pasti masak. Dan kalau misalnya aku banyak kegiatan di luar, meskipun sebelum aku pulang ke rumah udah makan, ya sampai rumah makan dulu. Paling nggak 1 piring lah gitulah, 1 piring, pokoknya makan dulu masakan ibu dulu, ntar baru istirahat ya gitu. Pokoknya kalau setiap hari habis pulang ke rumah, habis dari kegiatan di luar, meskipun udah makan itu pokoknya sampai rumah kalau ada masakan ibu harus makan masakan ibu dulu. Gitu sih. Biasa ya. Meskipun cuman sekali ya, 1 piring doang, pokoknya ya nggak, paling nggak dimakan lah, udah dimasakin, kan belinya juga nggak murah dong, pasti belinya banyak dong sayurnya. Misalnya beli apa, daging atau ayam gitu kan, pasti masaknya nggak cuma 1-2 biji doang, masaknya kan satu setengah kilo tuh dimasak semua itu, kayak Iya gitu-gitu. kadang ibu-ibu tuh gitu Iya deh, ya, maksudnya padahal kayak anaknya makan dikit ya. iya kayak wah Iya. sempurna 4 sampai 5 sempurna, padahal Cuma itu kan kayak dimasakin. Tuh, jadi aku Terus selalu kalau makan sih. ada sisa masakan hari ini gimana? Tetap makan sih, Bu. Tetap aku makan sih, mau nggak Nah, mau itu sih. bedanya Iya, sampai sama habis kan, cowok sampai kan. habis Iya. kan. Kecuali Cowok tuh makan. kecuali kalau udah 3 hari sih. Kalau udah 3 hari aku udah Nah, iya, udah biasanya males kalau banget udah sih. basi tetap Nah, itu lebih Iya, iya. maksudnya kan besoknya itu loh, sisa hari ini besoknya kan tetap Iya, dimakan tetap kan. dimakan. Nah, iya. Tetap dimakan. Terus yang Nah itu paling bedanya sama perempuan nih ya kan, cowok kan makan semua kan kayak Iqbal kan. iya sih. Makan banyak. Anakku juga nggak pernah pilih-pilih makanan tuh enggak. Pokoknya Tapi kenyang gitu ada kan. masakan yang paling aku suka sih sebenarnya sih. Ntar mungkin semuanya bisa jawab ya. Masakan yang paling suka di masakan ibu tuh apa ya gitu ya. Mungkin kalau dari aku pertama nih, masakan ibu yang paling aku sadar, oh ini kayaknya nggak bisa nih kalau nggak aku habisin nih. Itu tuh sawi putih sama bakso sama bawang goreng. Waduh, itu ibu masak 1 panci tuh aku bisa habis setengah gitu. Dalam makan siang doang tuh udah habis setengah sendiri, kayak aduh enak banget. Udah nggak inget saudara yang lain, aku habisin sendirian. Itu walaupun kamu udah makan di luar juga kayak gitu, Gal? Iya, Tetap kamu makan? tetep aku makan itu. Mungkin 1 panci kan lumayan banyak kan. Hampir setengah panci Pakai sendiri kuah aku gitu. makan itu. Ada Sawi kuahnya. putih itu enak banget itu masakan ibu. Dan itu nggak ada di apa ya, di warteg atau itu nggak ada yang sama tuh, rasanya tuh beda. Rasanya paling enak tuh kalau masakan di rumah tuh itu. Gimana guys? Kalau kalian ada nggak masakan yang paling Kalau anakku yang anakku yang paling nomor nggak bisa 2, ditiru gitu? nomor 2 tuh suka tumis kangkung gitu.
tiap kali kan, Bu masukin tumis kangkung. Bu masakin tumis kangkung. Sukanya itu. Bisa tiap hari ya Mi berarti ya kalau dia suka ya. Ya enggak lah, tetap ganti. Berarti kalau masakin Soalnya tumis kangkung, beda-beda. Soalnya beda-beda nanti adiknya besoknya Mas sukanya Radit ayam. dihabisin ya, Bu? Mungkin kalau anak yang satu itu iya, anak yang nomor Nah, 2. Dan adiknya sukanya apa? Ayam. Kan enggak suka kangkung itu udah suka. Jadi kan harus gantian. Anaknya Ya. banyak Tergantung seleranya anak. beda-beda. Ada yang senang pedes, ada yang suka sama sekali enggak pedes gitu. Ya tetap harus diganti. Kalau misalnya sayurnya enggak pedes, ya plus sambal gitu kan. Tapi yang pedes juga sambal. Ayo Kalau yang lain cerita. kalau aku yang suka makan mama tuh sop apa yang nyebutnya kayak sop kombinasi, jadi kayak ada telur puyuhnya gitu tuh aku suka banget. Jadi kalau mau masak aku bisa ngabisin itu banyak banget. Terus sama ayam goreng tepung, soalnya crispy banget, itu enak banget aku suka. Sama enak. Sama bakwan jagung itu favorit, itu enak banget. Aku tiga itu aku makan di rumah kayak gitu terus aku gak mau makan. Walaupun sampai besok ya, No. Gak apa-apa. Tetap makan ya. Tetap makan. kalau itu Kalau setiap aku- hari dimasakin itu juga nggak mau. Kan tetep. Tapi iya sih benar-benar. Kalau Mbak Kalau Ris, makannya Kalau aku Kayak sebagai rawon. anak suka masakan ibuku tuh sambal goreng sama opor. Itu best the best. itu nggak pas lagi lebaran aja Tiap ya. hari lebaran dong, Bu. Iya, Pas masakan lebaran lebarannya Tiap hari lebaran tuh kayaknya tuh kalau masakan itu nggak terus. bisa sama kayak ibu itu loh. Jadi aku mesti iki bumbunya apa sih gitu loh. Kok bisa seenak ini? Bener, sampai kadang aku tuh kayak gini, aku suka takut gitu. Kan aku suka rawon kan, masakan mama aku. Rawonnya tuh kayak beda, dia tuh kayak pakai labu siam, terus pakai daging potong kecil-kecil gitu. Rasanya tuh beda, walaupun tuh kayak sebenarnya pakai bumbu jadi gitu, tapi beda. Aku tuh sampai berpikir gitu, duh nanti kalau mamaku udah nggak ada yang masakin aku ini lagi gitu. Jadi kayak langsung Oh, ya emang aku juga kadang suka Aduh, berpikir sedih gitu. banget. walaupun kita tahu racikannya, pasti dikasih tahu dong. Kayak emang ini kok enak banget sih. Maksudnya buat siapa tahu kan aku mau masak juga segala macam. Beda tetap rasanya. Makanya tuh aku tuh kayak ya mungkin karena udah umuran segini, orang tua makin sepuh gitu, kayak ada rasa, aduh ini nggak tahu lagi deh, ngerti nggak sih kayak gitu rasanya tuh makannya tuh pakai hati gitu kayak aduh nikmatin sampai ya gitu deh pokoknya. Jadi aku kayak melo sendiri sih kalau dia udah masak rawon tuh kayak udah gitu. Ayo Putri belum Harusnya cerita berarti- nih. Sop ya ini. Aduh, Seafood. masakan mama aku. Enak tuh Enggak seafood dong. yang Mama Sop ya Itu enak. kan bukan enggak, itu kan bukan masakan mama aku. Tapi masakan Sofia Apa ya? Aku tuh suka pedes kan. Jadi kayak aku kalau masak, mamaku jadi masak tuh selalu pedes, dan itu aku pasti suka. Aku makan apa aja nggak apa-apa, yang penting ada sambelnya pedes gitu. Sambel, aku tuh paling suka sambal terasi yang masih mentah gitu, diulek aja. Nah itu enak, apapun enak ya. Nasi putih pakai sambal juga enak ya. enak itu kan. Pakai kerupuk. Bener-bener. Iya. Aduh pakai kerupuk juara. Iya Aku sih, juga bener. kepikiran kayak Karezi gitu sih, kayak ini gimana ya nanti. Masalahnya aku ngulek sendiri aja juga, maksudnya rasanya pasti beda gitu. Emang bisa ngulek? Tapi Ya bisa beda. dong. Iya. Bisa masak emangnya? Iya. Bener banget. Itu sih. Aduh, aku jadi kangen rumah ya. Kangen masakan Aduh, ibu. aduh. Pulang Bal. Ya, kita harus pulang. Udah jarang pulang gimana ya? Atau Eno suruh ke Kita Jakarta harus- bawain masakannya. Bawa ini nih yo, ayam tepungnya. Iya, tinggal boleh digoreng. Bal, boleh. Besok kalau ke Jakarta tambah duit. Tapi bener gak sih? Aku juga penasaran sih.
kalian tuh ngerasa agak, ini mungkin dari sisi anak ya, mungkin mami juga bisa jawab gitu. Kenapa masakan ibu itu rasanya beda? Iya, Maksudnya bener. kayak Iya, bener. iya, maksudnya kayak walaupun seminggu menunya itu aja gitu ya, tapi di repeat order terus gitu, tapi rasanya tuh kayak ya nggak bosen gitu. Terus kayak ada rasa kalau makan itu kayak gitu, kayak apa ya, healing gitu loh rasanya gitu. Itu kalau aku pengalamanku ini dari aku sebagai anak dulu ngelihat ibuku ya. Ibuku tuh kalau masak tuh ya kayak merenung gitu. Jadi kayak ada nggak tahu tuh baca apa gitu mungkin ya. Aku sering ngamati ibuku tuh kayak sepenuh hati, sepenuh jiwa gitu loh. Nah, tapi kalau aku tuh kalau masak karena sering ngelihat ibuku kayak gitu, jadi sambil mikir, otomatis sambil bayangin wajah si anak-anaknya ini nanti mau kalau pas makan gitu loh. Nah, kayak gitu. Aduh, mau nangis kan kalian? Aku juga. Jadi kayak, ya ampun, iki nanti jam segini. Kadang kan sama panik, sama kan dialog sendiri kan masak itu. Kadang kita diem. Kayaknya diem, cuman kita pikiran kita tuh sibuk. Bayangin nanti anaknya pulang, bakal makan, bakal apa gitu ya. Nanti kalau kita pas masakin yang kesenangannya yang anak keberapa itu wajah-wajah kalian itu muncul di lomboknya, apa di sayur-mayurnya itu beneran. Dan kalau yang ada sisi spiritualnya itu ya, itu sama didoakan tahu dah. Itu dia masak itu sambil berdoa. Dimasak dengan cinta. Iya, ada ritual doanya. Kadang kalau di Muslim itu kan apa? Biasanya sama selawat gitu kan ya. Masak itu sambil selawat biar nanti enak. Tapi kalau aku nggak mesti pakai itu ya. Sebenarnya aku berdoa ya nanti anakku masakin inilah sehat gitu ya. Misalnya nanti cepet gede, yang kecil misalnya masih balita masih itu sehat cepet gede nanti. Kalau terutama kalau yang sakit, kalau pas anaknya sakit tuh aduh kita masak sambil doanya tuh beneran cepet sembuh gitu loh. Nah, ya kayak gitu. Makanya kalau kamu nggak makan, nggak habisin, itu doanya kabur kemana nggak tahu. Waduh, Agak ngeri ya, ini jadi kita jadi ya. pikiran kalau nggak pikiran Ya ya. makanya beneran. Kalau kalian nggak mikir sampai segitu kan, nggak mikir sampai Iya, segitu kan. kita kan Tak sebagai anak kasih juga nggak tahu. tahu juga Nah, kan. makanya ini tak kasih tahu. Iya. Kayak gitu, emak itu kayak gitu. Makanya jangan sampai ngecewain tuh ya gitu. Iya. Beneran. Aku itu kalau masak beneran. Kayak gitu. Sedalam Goreng itu sambil ya, ibu ini. masak Iya, aja bener. kepikiran Kayak anaknya refleks. gitu. Kayak karena refleks itu kayak kehidupan ibu itu kan anak. Iya. Anak ibu tuh kehidupannya ya anak-anaknya ini gitu loh. Apapun yang dilakukan meskipun yang wanita karir pun loh. Dia mesti buat anaknya. Yang nggak sempat masak sekalipun ya. Sama sekali nggak sempat masak pun ya. Itu tetap karyanya apa kegiatannya apa uangnya hasilnya itu yang dipikirannya cuma anak. Nggak ada yang lain. Sedih Aduh, lah. kenapa jadi dia? Aduh, nggak bisa nih kalau gini-gini nih, nggak bisa nih. Jadi kayak podcast ini kayak memang bener-bener nyambungin komunikasi yang agak ada gap mungkin ya Iya. antara ibu dan anak. Iya sih. Karena kadang gini nih kan, kadang kalau orang tua sama generasinya kan kita beda ya. Ya Jadi bener. mungkin ya itu tuh kadang kita untuk ngobrol mungkin juga kadang susah gitu ya secara pemikiran, secara apa. Tapi kadang kalau udah makanan tuh kayak rasanya tuh udah nyatu aja gitu. Iya, Bener makanya banget, bener kalian banget. Iya kalian gitu. makan kan rasanya beda kan, Iya. meskipun Iya. sudah Karena jajan kadang kemana-mana beda. yang dikangenin tuh kadang kalau misalnya kita udah pergi kemana atau kita berantem atau apa ya makanannya sih kalau aku gitu kayak wah, duh tapi cie gitu kangen ini gitu yang dipikirin itu sih gitu. Ya benar. Ini kok gelap ya? Aku nyalain lampu dulu bisa dah. Ya boleh. Boleh. Aduh.
Sedih. Aku ekspektasinya nggak sedih, ternyata sedih. Nggak Karena sedih sih, aku lebih ke kangen ibuku sih. Halo, iya, maaf tapi maaf. karena pada akhirnya ketika kita, maksudnya kita udah mulai dewasa, kita mulai, aku ya pribadi gitu, maksudnya kayak ya pasti semakin dewasa semakin pemikiran kita berbeda apa dengan segala gap umur gitu. Tapi yang menurut aku tuh yang bisa nyatuin itu ya makanan sih, menurut aku makanan ibu, masakan ibu. Jadi kayak rasanya tuh mau berantem kayak apa tapi ya udah makan tetap gitu. Ya Bener. nggak sih? Mau berantem kayak apa tuh ibu pasti Apa, masak di rumah gitu. tapi itu maksudnya Bener gak sih? kayak ya Kayak udah. aku Dimasakin dan tetap sering beberapa dimakan. kali kayak Bener. misalnya dalam satu ketika aku bikin ibu aku tuh kayak bete sama aku lah. Dia ngediemin aku, terus aku ya udah berangkat aja, terus balik aja gitu. Terus di kondisi kayak gitu tuh ya ibu aku tetap masak aja udah. Dan aku tetap makan masakannya dia gitu. Nggak yang kayak kalau udah bete nggak dimasakin gitu, nggak, tetap dimasakin juga pada akhirnya. Dan apa ya Pernah ngebayangin nggak itu ibunya masak sambil nangis, siapa tahu? oh shit, nggak pernah kepikiran ke situ sih aku sih. Bisa jadi mungkin sampai Bisa gitu juga ya. jadi, iya bisa jadi. Karena pengalamanku jadi ibu ya gitu. Kadang nyuciin bajunya anak yang lagi kita marah-marahin sambil kadang nggak kerasa, kak netes aja gitu. Aduh banget. Mengerikan ya. Iya sih. Beneran. Makanya jadi ibu tuh berat Kayak ya. gitu. Ya gimana ya. Tapi nanti naluri ibu itu ada sendiri, kita udah human being-nya kayak gitulah gitu loh. Kodratnya udah segitu. Ya nggak apa-apa. Memang hidup harus berjalan begitu. Jadi merasa diingatkan untuk selalu menghargai apa yang ada di rumah ini. Jangan nggak kayak ya sepele, enak makan di luar, nggak usah dimakan, jangan gitu loh. Jadi kalian tahu alasannya, ya ampun jebule ibuku masaknya itu sambil gini itu kan tahu. Jadi lebih sayang ya sama ibu ya. Iya, lebih menghargai prosesnya sih, kayak ibu tuh effortnya kayak gimana sih kalau masak kayak gitu sih. Cuman kan kita sebagai anak kan jarang banget mikirin sampai segitunya ya. Iya. Tiba-tiba Kadang ya kalau tahu-tahu di cewek, rumah ada kalau masakan dimakan makanannya gitu ya kayak kan, gitu. gitu kan. Tapi kadang kalau cewek mungkin suka gitu kayak, mama masak ini mulu, masak itu dong, ya kan? Kadang ada gitu juga kan. Ya kalau Kadang perempuan pernah suka enggak milih kan. ini tak ingetin lagi sama yang ini lebih menyedihkan lagi. Waduh. Misalnya yang kondisi ekonominya lagi parah. Aduh, iya tuh. Nah, itu si ibu ya sampai ngutang ke warung sana sini. Aku aja nggak sanggup bayanginnya itu. Demi makan ya. Aku sebagai ibu nggak pernah sih. Alhamdulillah belum pernah sampai harus belanja sampai besok anakku biar bisa makan aku harus ngutang ke warung belanja itu amit-amit jangan bayar. Nggak, jangan sampai itu ya. Aku belum pernah. Tapi aku pernah lihat ibuku kayak gitu. Makanya aku merinding, aku ngomong kayak gini nih merinding. Aku pernah lihat dulu ibuku kayak gitu. Ya, jadi kayak lebih ya mesti kan semakin nanti kalau udah jadi ibu itu semakin aduh. Jadi udah nggak ada cinta-cintaan lagi ya. Kalau sebelum punya anak gitu kayak cinta tuh nomor sekian gitu ya. Kalau anak nomor 1 gitu kan. Itu udah ngalahin semuanya. Ibu tuh kalau sudah sama anak, ya itu dunianya. Gimana mau bisa ngapa-ngapain, bisa ya kalau anaknya ini nggak bisa nggak bisa makan gitu loh ibaratnya. Kan udah aduh. Soalnya beneran aku pernah lihat ibuku di depan di warung gitu, aku pas lewat itu aku pas lihat gitu kayak aduh. Itu aku udah kuliah, zaman itu aku udah kuliah. Dan memang pas saat itu kondisi kayak situasi keluargaku lagi kacau balau. Pasti kan dalam keluarga itu nggak mungkin selalu baik-baik aja terus kayak termasuk di keuangan ya. Ya kayak gitu. Tapi kayak gitu ibunya Kalau ngomong nggak? Ya enggak lah. Ya enggak.
karena aku ngerti sendiri kayak di sinetron apa kayak di drama Korea itu loh, kayak ngelihat kejadian yang nggak diomongin tapi kita lihat gitu loh. Dan itu bener-bener kayak menabok. Makanya aku langsung, ya aku nanti nggak jadi ibu itu harus hati-hati, harus apa. Makanya aku tadi nggak langsung keinget ibuku kalau nawar sampai ngomel-ngomel sampai itu mungkin ya karena dia benar-benar harus menghemat biar nggak sampai utang atau biar nggak sampai apa gitu loh, ya kan? Aku pernah lihat kayak gitu, jawabannya kan udah dulu ya, sekarang alhamdulillah ya pokoknya itu jangan sampai kejadian, tapi perlu diingat ada banyak keluarga yang alami kayak gitu loh. Nah kalau berpikirnya sebagai anak semakin lebar kayak gitu kan sayang, mau buang makanan, mau nggak ngabisin makanan. Jadi lebih dilebarkan lagi, nggak cuma makanan ibu di rumah gitu loh. Kalian pun kalau jajan, kalau punya makanan dikasih atau ada makanan di depan itu dihabisin sebisa mungkin. Kalau nggak habis ya mending dikasihkan ke yang lebih butuh gitu. Kayak gitu. Jadi diperluas lagi, jangan cuma masakan ibu doang yang harus dihabisin itu semua makanan. Aduh jadi sedih ya. Aduh kita seru-seruan loh. Dari cuman masakan ibu aja tuh maksudnya bisa kemana-mana ngerti. Sedalam itu ya ternyata ya. Cuma kita tadi Makanya. cuma membahas makanan doang. Iya. Ternyata Ya jadi sedalam itu, aku guys. di sini kan bisa ngasih tahu kalian, aku sebagai ibu juga aku sebagai anak gitu kan. Kalau kalian kan Iya. belum merasain jadi orang tua gitu. Ya kayak gitu. Bener kan ini podcast ini bener ada kayak kita nyambungin gini. Udah Nah, pernah gitu, jadi iya. ibu juga. Iya makanya. Ada pesan nggak Bu buat kita yang di sini dan kita yang nonton nih sebagai anak-anak kalau udah dimasakin ibu, pesannya gimana? Kalau sama ibu itu diusahakan apapun, nggak cuma makanan, nggak cuma apa tuh manut gitulah. Nggak mungkin ada ibu yang mau apa mencelakakan anaknya tuh. Ya mungkin ada tapi nggak lah gitu ya. Tetap meskipun versinya tipenya yang galak, tipenya yang mungkin keras, itu tujuannya mesti buat kebaikan anaknya. Jadi misal kayak ibunya agak keras, kita ya lebih ngerti gitu loh. Apalagi kalau udah dewasa ya, anak-anak yang udah dewasa ini kan pemikirannya udah lebih, jadi lebih ngalah aja, jangan egonya terus ya gitu ya. Dan jangan intinya tuh kalian misalnya sekeras apapun benturan masalahnya, itu jangan jahat sama ibu itu loh maksudnya. Jangan sampai nyakitin, jangan sampai aduh. Aku tuh soalnya kalau misalnya sama ibuku tuh kadang ya beda pendapat ya kan. Sebisaku aku cuman iya, meskipun dalam hati aku nggak bisa Bu gitu loh. Tapi kita jangan ngomong, "Wah, nggak bisa." Ya, nanti ribut tukaran, jangan. Mending kita bilang iya, meskipun di hati belum, tapi nanti insya Allah nanti akan ketemu jalan baiknya. Yang penting kalian jangan frontal sama ibu. Gitu. Ya biarin aja ibunya ngomel apa, biarin, dengerin aja nggak apa-apa. Nggak akan mati kok itu, nggak akan mati. Nggak apa-apa, nanti kalau pas saatnya yang pas enak, komunikasinya bagus, mesti ibunya cair lagi. Itu aja. Nah kalau khususnya di makanan ya dihabisin itu aja. kayak se ekstrim misalnya makanannya nggak enak, kalian tetap aja bilang enak gitu. Tapi jarang banget sih masakan ibu nggak enak sih. Bahkan nggak pernah menurutku ya. Maksudnya aku nggak suka menu, misalnya ibu masak menu apa gitu. Terus aku kayak nggak terlalu suka, tetap aku makan dan enak-enak aja gitu loh. Nggak, maksudnya bukan yang kayak misalnya kalau makan di luar nggak enak, bukan yang kayak gitu, lebih ke ini menu yang aku tuh sebenarnya nggak suka, cuma tetap aku makan dan enak-enak aja gitu. Iya, dan tetap gitu, ikhlas gitu ya, kayak enak-enak aja kok. Lebih ke situ sih kalau ngomongin makanan ya. Terus kalau ya ampun ini lama sekali loh gini podcast kita. Iya, udah lama banget. Jam berapa? Sampai jam berapa?
karena mungkin udah kelamaan. Ini over durasi nih kayak kita nih, terlalu seru. Lumayan nih, kayaknya sampai 2 jam nggak kelar-kelar. Gak nyangka ya, gak nyangka, aku sendiri juga gak nyangka loh, cuman kayaknya sepele banget makanan gak dihabisin gitu ya, ternyata Lebih ya yang dari penting kita itu. dapat poinnya ya semua. Oke, Benar sih. sepertinya podcast obrolan kita hari ini sampai di sini dulu. Makasih buat Bu Itu, waktunya Kak Revi, Eno, dan Kak Iqbal. Ya, terima kasih semua. Semoga bermanfaat ya obrolan kita ya. Banget buat kita Foto jadi yuk, foto masukan. yuk. Sabar guys. Fotonya. Kita closing dulu aja. Oh ya. Oke Baru. ya. Udah di closing ya? Sampai bertemu. Kan tadi udah terima kasih ya. Oh. Sampai Oh, bertemu ya udah. Pesannya sampai semua ya. Sampai bertemu Bye. di lanjut selanjutnya. Dadah guys.